Dia Allah, Dia tidak bisa tetap mati, Dia tetap hidup. Kemuliaan Tuhan yang sejati bersinar di dunia. Cahaya telah menang, cahaya abadi, bintang fajar yang terang benderang, terang dunia. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tuhan telah bangkit, Tuhan telah bangkit sungguh. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah Paskah kita dengan memohon pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan berkat, maka jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau meninggikan, mengagungkan dan menguduskan namanya. Nama yang suci, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Oleh karena itu, hanya Dialah yang patut untuk kita sembah, kita puji, dan kita muliakan. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 semua kaum kudus tersungkur pada pagi hari ini. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Inilah segala pujian kami Tuhan, pujian bagimu. Setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan namamu. Setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy,
kami datang kepadamu, memuliakan nama-Mu Allah kami yang hidup. Biarlah surga dan bumi kan berseru, kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Nama-Mu segala pujian, pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Ketika pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, marilah kita merenungkan diri kita. Siapakah kita di hadapannya? Adakah kita layak di hadapan Tuhan, Allah yang kudus? Sementara kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kebersalahan. Oleh karena itu, sebelum bersama-sama kita lebih lanjut masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, datang mengaku seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Bersama-sama kita menaikkan bait yang kedua. Sebagai mana adanya jiwaku sungguh berjelang darah-Mu ketika terombang-ambing dan berkeluh kesah di antara kancah kemelut pergumulan di dalam hidup kita, siapakah yang dapat menolong kita? Siapakah yang dapat memberikan penghiburan kepada kita? Siapakah yang dapat memberikan damai sejahtera kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, hanya anak domba Allah kita, yaitu Yesus Kristus, penebus hidup kita. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebagai
Berbahagialah setiap kita yang telah diampuni dosa-dosa kita. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sebagai pembaharuan komitmen di pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan membaca bacaan bertanggapan dengan tema Paskah. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membangkitkan kita kembali pada kebangkitan Yesus dari antara pada suatu hidup yang penuh. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Sesungguhnya Ia telah bangkit. Haleluya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun harta aku hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemenangan Kristus atas maut membawa sukacita dan pengharapan bagi kita, karena di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia hidup kita menjadi berarti. Mari penuh dengan sukacita, kita bersama-sama mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang telah menyembuhkan dan menyucikan setiap kita. Dengan penuh sukacita, saudara dan saya katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali
esok. Karena dia hidup saudara, engkau dan saya tidak perlu gentar akan hari-hari kita. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam dia. Yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia. Sekali lagi katakan hidup kita berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin saudara. Karena dia hidup, dia memberikan kepada kita kuasa, dia memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa jalani hari-hari kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Dia yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menang, mengalahkan maut. Dialah pemilik hidup kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kita, bahwa hanya Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, yang hidup, yang bangkit, yang memberikan kemenangan kepada kita.
kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Dialah Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan hidup dan jiwa kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengambil sikap berdiri. Bersama-sama kita mau katakan, saat ini kami sujud di depan tahta-Mu. Kami mau menaklukkan seluruh hidup kami di dalam tangan Sang Penebus. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, anugerah darimu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang telah menang, Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh maut dan kematian, di mana Engkau telah bangkit. Kuasa kubur tidak bisa menahanmu,
Bahkan batu yang besar yang menghalangi pintu kubur itu telah terguling oleh kuasa-Mu. Itu memberikan kekuatan dan optimisme kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau yang telah menang juga membawa kami ke dalam kemenangan itu. Di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, secara khusus di saat-saat ini ya Tuhan, di mana kami masih dicekam oleh kekhawatiran dan ketakutan, tetapi kami percaya Engkau menang di atas semuanya itu. Kami akan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Engkau boleh memberkati hamba-Mu, dan Engkau boleh memberkati jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati namun telah bangkit, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua pada pagi hari ini. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh maut sekalipun. Pada kesempatan yang indah ini, di hari Paskah subuh ini, kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, kubur itu telah kosong. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini yang terambil di dalam Injil menurut Rasul Yohanes di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 sampai pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38 sampai pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-10. Kita akan merenungkan bagian ini dengan melihat sebuah visual Bible yang akan diputarkan berikut ini. Jadi saya tidak baca, kita akan melihat visual Bible. Saya persilakan kepada tim multimedia. Prememoria. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gahar. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk.
Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menjadikannya pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Minggu Paskah adalah rangkaian daripada sebuah kegiatan Paskah yang dinanti-nantikan oleh murid-murid sekolah minggu. Biasanya pada perayaan Paskah ada kegiatan-kegiatan yang fun, kegiatan-kegiatan yang membuat mereka senang. Sesungguhnya kita rindu juga anak-anak sekolah minggu di gereja kita merasakan hal yang sama. Tetapi pada saat ini di dalam segala keterbatasan, hal itu tidak bisa dilakukan. Saya berharap mungkin orang tua ya bisa ada yang telah memikirkan ya untuk menyiapkan untuk anak-anaknya pada waktu Paskah ini. Baik saudara, kita memang tidak pernah mengharapkan kondisi ini. Ya, ada rekan majelis tadi mengatakan ini merupakan sebuah pengalaman mungkin sekali sepanjang sejarah, dan saya katakan semoga tidak ada dua kalinya, Pak. Ya, ini memang sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang membuat kita harus berpikir ulang tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saya katakan justru di saat-saat ini engkau dan saya beribadah, tidak ada orang lain yang menyaksikan kita. Apakah kita sungguh-sungguh bisa secara mandiri didorong oleh keinginan merayakan kemenangan Tuhan? Kita mau untuk beribadah bersama dengan keluarga kita, ataupun mungkin Anda sendiri di kamar kos sendiri ada satu keinginan. Bapak Ibu Saudara, selama 1 minggu yang telah kita lewati ini, kita telah merenungkan akan topik-topik di dalam penderitaan Kristus. Dan di hari raya Paskah ini, sebagai penutup, kita akan merenungkan sebuah topik, yaitu tentang kuburan. Tetapi bukan kuburan yang menyeramkan, tetapi sebuah kuburan yang telah kosong. Sesuatu yang membuktikan bahwa Tuhan tidak bisa ditahan di dalam kuburan itu. Kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Baik saudara, di dalam doktrin tentang Kristus atau yang disebut Kristologi, ada 2 macam keadaan Kristus. Yang pertama adalah keadaan perendahan atau yang disebut sebagai state of humiliation, dan keadaan peninggian atau state of exaltation. Kematian bukanlah tahap akhir dari penderitaan Kristus. Jadi kematian bukan tahap akhir dari perendahan Kristus. Meskipun di atas salib Tuhan berkata, ya sudah selesai. Nah, ini tidak berhubungan dengan perendahan, tetapi dengan penderitaan aktif di dalam Kristus memikul hukuman daripada dosa-dosa kita. Jadi penguburan adalah suatu tahap perendahan, ya. Ketika Yesus dikuburkan, itu berarti ia masih di dalam proses state of humiliation-nya, status perendahannya. Ini bisa terlihat dalam beberapa hal, di mana kuburan adalah tempat di mana tubuh itu hancur, di mana tubuh itu membusuk. Yang kedua, kuburan merupakan simbol kembalinya manusia kepada debu. Dan ini merupakan sebagian daripada hukuman dosa, sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 19. Kemudian kuburan juga digambarkan di dalam Alkitab, menunjukkan bahwa penguburan merupakan sebuah simbol perendahan.
Kalau kita baca di dalam Mazmur 88 ayat 5 sampai 6, disampaikan di sana bahwa pemazmur mengatakan ia turun ke dalam dunia orang mati. Itu berarti sesuatu yang bersifat perendahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penguburan Kristus tidak hanya menunjukkan bahwa ia betul-betul sudah mati, tetapi juga untuk menghilangkan kengerian terhadap kuburan. Ya, ini mungkin masih ada ya hal-hal seperti itu, bahwa kalau kita melewati kuburan gitu ya, maka kita takut. Tapi seharusnya dengan Kristus telah mengalahkan kematian, kuburan itu tidak lagi menjadi menakutkan bagi kita. Jadi kalau saudara dan saya masih takut kuburan, ya, itu berarti kita menyangkal bahwa kuburan itu telah dikalahkan oleh Kristus. Kita harus ingat bahwa Kristus pernah masuk ke sana dan ia telah mengalahkannya. Baik saudara, setelah Yesus mati, kita baca tadi, ada dua pemimpin Yahudi menghadap Pilatus agar mereka dapat menangani pemakaman tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati. Seorang bernama Nikodemus, kalau kita membaca di bagian-bagian awal Injil Yohanes, ada percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang apa? Tentang kelahiran baru ya. Kemudian ada Yusuf dari Arimatea. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang mengikut Yesus dengan diam-diam. Yesus dibaringkan di sebuah kubur di taman. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu kubur yang ada di taman sebenarnya adalah kuburan raja-raja. Ya. Nah, taman dekat tempat Yesus dicalib memang bukan kuburan raja ya saudara, bukan juga milik kerajaan. Tapi ada sesuatu yang menarik di sana. Yohanes melihat dengan tepat bahwa ia adalah simbol-simbol agung yang dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, bahkan terlihat paradoks, tetapi telah diatur oleh Tuhan. Ya. Di dalam sejarah hidup Yesus tidak ada yang kebetulan. Itu semua merupakan sebuah penggenapan, dan itu yang kita lihat sangat konsisten di dalam Injil. Semua yang terjadi memang terkesan kebetulan, terkesan kelihatannya itu yang dekat, itu yang paling memungkinkan, tetapi sebenarnya itu semua ada kaitannya, bahwa itu untuk menggenapi bahwa dia adalah raja. Dia harus dikuburkan di satu tempat yang juga menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah raja. Memang kuburan itu adalah kuburan kosong yang dipilih karena desakan waktu darurat. Yesus harus segera dikubur karena mereka mau mempersiapkan Paskah. Dan pada hari persiapan Paskah tidak boleh ada mayat yang tidak terkubur setelah malam tiba. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya penyaliban Yesus itu terjadi tidak pada hari menjelang Paskah, berarti bisa jadi dia dibiarkan tergantung-gantung di sana. Tapi sekali lagi ini semua telah diatur oleh Tuhan. Sang anak Allah, raja yang diurapi Tuhan sendiri, dikuburkan di dalam kuburan itu. Kuburan Yesus di dalam taman itu memberikan pesan yang sangat baik bahwa dia adalah Sang Mesias, Sang Raja yang maha mulia itu. Fakta bahwa Yesus dikuburkan di dalam taman itu ada satu keterkaitan yang sangat erat dengan kitab Kejadian. Perhatikan, dari tadi kan saya menyebutkan kata taman ya. Kalau kita baca kitab Kejadian, itu juga Adam dan Hawa diletakkan di Taman Firdaus. Di dalam kitab Kejadian, manusia pertama gagal itu di sebuah taman. Peristiwa tersebut terjadi di mana? Di Taman Eden. Di taman manusia memberontak kepada Allah. Tetapi sebaliknya, di taman
di mana Yesus dikuburkan, itu segala sesuatu menjadi berbeda. Dia adalah Allah yang memberikan hidup melalui kematian. Jadi seolah-olah semua hal yang terjadi itu kemudian diperbaharui, diubah sedemikian rupa lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Sebelum saya lanjutkan, saya ajak kita merenungkan satu hal yang sangat aktual juga dengan kehidupan kita saat ini, yaitu dua sosok yang mau untuk mengambil inisiatif menguburkan Yesus. Siapa itu? Yusuf dari Arimatea. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak bisa berandai-andai. Bagaimana ya kalau Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus tidak berinisiatif? Saudaraku, ketika memikirkan akan apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan virus corona ini, saya terus berdoa dalam hari-hari yang lalu supaya tidak ada kenalan saya atau orang dekat saya yang kena. Tetapi kemarin pagi saya kaget di dinding Facebook saudara-saudara saya ada ucapan duka, karena ternyata ada satu orang dari kampung kami, dari desa kami, satu desa dengan saya, tetapi beliau itu bekerja di Papua, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian memang dia ada diabetes, ya, tapi dia tidak sampai sakit, ya. Seperti kita kalau periksa gula, ya, kadar gulanya memang tidak normal, dan kemudian dipanggil oleh Tuhan. Karena sudah dideteksi begitu, saudara, itu tidak ada keluarga yang menghadiri pemakamannya. Itu dilakukan dengan protokoler yang ada. Saudara, saya membayangkan apa yang dialami Yesus ketika ia mati. Bahkan jalan Via Dolorosa itu adalah jalan yang sangat sepi. Tidak ada yang berani mendekatnya, karena siapapun yang berpihak kepadanya akan dianggap pemberontak. Murid-muridnya hanya melihat dari jauh. Tetapi ada dua sosok yang dicatat, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Saudaraku, di tengah-tengah seperti ini memang kita sedang mengisolasi diri. Kita berusaha menjauhi, dan saya pikir tidak ada di antara kita yang ingin untuk tertular, untuk mendekat. Kita tidak perlu seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Kita kemudian menantang kalau ada orang yang meninggal, kemudian pokoknya saya mau untuk melakukan sebagaimana mesti biasanya. Tetapi apa yang saya maksudkan? Ketika orang lain, tidak ada orang yang berpikir bagaimana untuk menguburkan mayat Yesus itu, ada Yusuf Arimatea. Firman Tuhan ini memanggil kita juga di tengah-tengah suasana seperti ini. Biarlah kita berpikir ada sesuatu hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan, mengambil inisiatif. Semua orang pasti paham kalau saat ini kita berdiam diri saja. Tetapi firman Tuhan memanggil kita untuk meneladani Yusuf dari Arimatea ini. Selagi masih ada kesempatan, persembahkanlah jabatanmu, harta, karir, profesimu untuk memuliakan Allah. Ibu saudara, kita jangan seperti para pemimpin agama Yahudi yang justru berkali-kali diperlihatkan kemuliaan Allah, tetapi mereka melawan kehendak Allah di dalam kehidupan. Mari
saya ajak kita lewat firman Tuhan ini belajar daripada Yusuf Arimatea untuk bisa berpikir sesuatu hal, mungkin itu kecil, untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi sesama kita, bagi orang-orang yang sedang berjuang, bagi mereka yang ada di garda terdepan. Saya mencoba secara sederhana menyapa orang-orang, menanyakan kepada mereka apa yang bisa saya doakan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya memberikan waktu saya untuk bisa berdoa. Itu salah satu contoh kecil yang mencoba saya lakukan dengan waktu-waktu yang ada ini. Saudaraku, Tuhan Yesus kemudian dikubur, ditaruh di sebuah kuburan. Pagi-pagi setelah Sabat, Maria Magdalena mengalami suatu keadaan yang sangat mengejutkan. Kubur Yesus kosong. Dengan segera Maria menyimpulkan bahwa mayat Yesus dicuri. Jadi kubur Yesus kosong, langsung yang ada di pikirannya apa? Mayat Yesus dicuri. Maria melihat kubur kosong. Dia lupa semua apa yang pernah diajarkan Yesus tentang kebangkitannya. Hal itu sudah tidak ada tempat di pikiran dia. Pokoknya kubur kosong, itu berarti mayat Yesus dicuri. Dia tidak segera mengasosiasikan kepada apa yang pernah diajarkan Yesus kepadanya. Di tengah kesedihan karena kehilangan Yesus, Maria semakin sedih. Kenapa? Karena kehilangan mayat Yesus. Mereka berduka karena kematian, sekarang mayatnya aja hilang. Orang yang dikasihinya itu hilang tanpa jejak. Maria pun segera kembali, ya, dan ke tempat di mana murid-muridnya berada. Murid-muridnya juga kehuncang, ya, karena mereka barusan mengalami peristiwa penyaliban daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berita tentang kubur kosong itu segera membuat Petrus yang Yohanes berlari menuju kubur kosong. Segala hal berkecamuk di dalam pikiran mereka. Apa yang sedang terjadi? Benarkah kubur Yesus kosong? Ternyata iya. Mereka berdua masuk ke dalam dan melihat kain kafan yang sudah terletak di atas tanah. Mengapa kain kafan yang terletak di tanah ini penting? Karena ini adalah salah satu pernyataan mengenai fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan bukan karena dicuri orang. Ya, kalau dicuri tentu kain kafan tersebut ikut hilang kan? Tapi mungkin saja kalau mayat Yesus dicuri dan kainnya ditinggal. Oke. Tetapi ini sulit diterima. Mengapa? Karena selain kain kafan ada kain penutup wajah, saudara, ya, yang sudah terlipat dengan rapi. Ya, bikin mikir kalau pencuri itu mencuri mayat Yesus kemudian masih ada waktu melipat itu, ya ini pencurinya kelewat baik ya. Gak mungkinlah seorang pencuri melipat itu. Ya, memang pada zaman-zaman itu ada pencurian di makam raja-raja, tetapi itu adalah biasanya karena orang-orang yang meninggal itu dibawai macam-macam ya, sebagaimana masih ada budaya begitu ya, dibawai emas dan lain sebagainya. Mereka membongkar untuk mengambil itu, bukan ngambil mayatnya, saudara ya. Ini lain. Tetapi setelah melihat kubur kosong itu, ini yang membedakan, saudara. Kalau Maria tadi lihat kubur kosong, apa reaksinya? Mayat Yesus dicuri. Tetapi Yohanes, sebagaimana ia tuliskan di dalam Alkitab, itu teringat sesuatu hal. Bukan hilang, bukan dicuri, tapi apa? Yesus bangkit. Pikiran Yohanes tidak seperti Maria. Rupanya ia dikuasai oleh pengertian firman yang tepat. Maria hanya mengingat rumor-rumor yang ada. Kita tahu bahwa kenapa batu besar itu ditaruh ya atas permintaan para pemimpin Yahudi pada saat itu. Untuk apa? Karena mereka pernah mendengar bahwa dia pernah mengatakan dia akan bangkit. Itu untuk jaga-jaga. Itu nanti pasti mungkin bukan bangkit tapi dicuri. Nah, itu rupanya pernah terdengar dengan Maria, dan itu yang
nyantol di pikirannya justru bukan firman. Tetapi Yohanes tidak. Ia langsung mengasosiasikan itu, bahwa mayat Yesus tidak dicuri, tetapi Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali lagi kepada kejadian ini. Di kuburan itu, di taman itu, di mana kita tadi sudah melihat bahwa di taman itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu pun bukan hanya persoalan taman. Siapa yang pertama kali menyaksikan akan kejadian ini adalah seorang perempuan. Di taman, dulu di Taman Eden, seorang perempuanlah yang digoda oleh iblis untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi di taman itu, di kuburan yang kosong itu, justru perempuan dipanggil oleh Tuhan. Panggilan bukan untuk menghakimi, tetapi panggilan untuk memulihkan. Di Taman Eden ada kematian jika manusia melanggar perintah Tuhan mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi di taman di mana Yesus dikubur, di kuburan yang kosong itu, kematian telah dikalahkan. Di Taman Eden ada malaikat, yaitu kerub, yang menjaga jalan masuk ke taman itu dengan pedang yang menyala-nyala. Tetapi di taman di mana Yesus dikuburkan, di kubur yang kosong itu, ada malaikat yang menjaga di depan kuburan, menjadi pembawa kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Di taman ada ular yang berjalan-jalan, tetapi di tempat di mana Yesus dikuburkan, ada Yesus yang telah bangkit. Di Taman Eden ada Allah berjalan-jalan di dalam pada hari yang sejuk. Di tempat taman Yesus dikuburkan, ada Yesus yang berjalan-jalan di taman itu. Di Taman Eden ada Adam, laki-laki yang melanggar perintah Tuhan, yang menyebabkan semua orang jatuh ke dalam dosa. Di taman tempat Yesus dikuburkan, di kubur yang kosong itu, ada Adam terakhir, penggenap janji Tuhan kepada Abraham dan Daud. Dapatkah kita melihat bagaimana kebangkitan Yesus memulihkan kerusakan yang sudah terjadi sejak Taman Eden itu? Dan Tuhan menyatakan itu semua kepada Maria Magdalena yang sangat mengasihi Kristus. Biarlah kita belajar memahami hal ini dengan sebaik mungkin. Maria mengasihi Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, tetapi ia berdosa karena membiarkan pikirannya dibentuk oleh pikiran duniawi ini, yang membuat dia gagal memahami kebangkitan Kristus. Tetapi Tuhan mengasihi dia, menyatakan diri kepadanya. Tuhan menyatakan perubahan yang sudah terjadi di dalam dunia ini melalui kebangkitannya, justru kepada seorang perempuan lemah seperti Maria. Walaupun kita lemah atau bodoh, atau berada di dalam keadaan apapun saat ini, biarlah kita belajar untuk melihat dan mengharapkan topangan Tuhan untuk membimbing kita, memahami apa yang sedang Ia kerjakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu. Dan kita dibimbing Tuhan. Ketika kita dibimbing oleh Tuhan, Dia akan menguatkan kita. Kita akan diberi hikmat, sehingga kita yang lemah dan bodoh akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi berhikmat dan memiliki kuasa. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini engkau sedang bergumul? Apakah saat ini impianmu terasa terkubur? Karena sesungguhnya virus corona ini tidak hanya berbicara tentang sakit penyakit. Impianmu tentang sebuah pekerjaan yang lebih baik justru terkubur oleh PHK. Impianmu tentang sebuah usaha yang baru saja engkau mulai, ada banyak yang mengalami ini, saudara. Justru terkubur. Karena apa?
sepi, terancam ditutup. Mungkin impianmu tentang sebuah keluarga yang bahagia sedang di ujung tanduk karena pengkhianatan. Impianmu tentang kesehatan terkubur oleh sakit penyakit terminal. Impianmu terkubur oleh kematian orang yang engkau kasihi. Seorang anak pemuda saya barusan suaminya dipanggil oleh Tuhan. Saya mengucapkan duka kepadanya. Ia berkata, ini tidak adil bagiku. 2017, mamaku yang hidup bersamaku selama ini dipanggil Tuhan karena kanker. Dan barusan suamiku setelah bergumul setahun dengan sakit kanker dipanggil juga. Padahal aku berharap ia bersamaku sampai masa tuaku. Saya berkata kepadanya, saya tidak punya kata-kata untuk menghiburmu. Kiranya Tuhan boleh menguatkan engkau. Semua hal-hal itu adalah ibarat kubur Yesus yang telah ditutup dengan batu yang besar. Segala persoalan itu seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi kita melihat kuasa Tuhan yang mampu membuka batu besar dari kubur itu. Dan Yesus bangkit sehingga kubur itu menjadi kosong. Kuasa itu juga yang bisa membangkitkanmu, membangkitkanku dari keterpurukan. Ia telah bangkit dan ia memberikan semangat kebangkitan itu untukmu dan untukku. Bapak Ibu Saudara, atau mungkin kita seperti Maria yang gampang panik, yang seketika lupa akan firman Tuhan, seperti Maria yang tidak lagi ingat pesan-pesan Yesus bahwa ia akan bangkit, spontan berpikir bahwa justru mayat Yesus hilang, dicuri. Wabah corona ini membuat kita semua terkejut dan tanpa sadar kita amnesia dengan semua janji Tuhan bahwa ia akan bersama kita dalam semua musim kehidupan. Kita ketenggelam dalam ketakutan. Itu wajar. Tetapi ingat, tidak ada sehelai rambut pun dari kepala kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Justru seperti murid-murid yang setelah kebangkitan, kemudian Tuhan Yesus menguatkan mereka, memulihkan seorang Petrus, mengusir keraguan si Thomas, menemui dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Kemudian mereka keluar dan pergi memberitakan kabar sukacita itu. Mari kita bangkit dari keterpurukan kita. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kubur yang kosong itu menguatkanmu, menguatkanku untuk bangkit. Ia telah menang. Ia telah mengalahkan apa yang paling ditakutkan oleh manusia, yaitu maut. Sehingga kematian bukan lagi momok bagi setiap orang yang percaya. Karena kita akan bersama dengan Dia yang telah terlebih dahulu menang. Kiranya Tuhan menolongmu dan menolongku untuk menghadapi kehidupan ini dengan kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang kami banggakan. Engkau telah melakukan segalanya bagi kami. Engkau telah mati, dikuburkan, namun kuasa kubur itu tidak bisa menahan Engkau bangkit. Tuhan, biarlah kami boleh belajar.
di hari Paskah ini, di dalam segala situasi yang kami hadapi, yang seolah-olah itu menjadi sebuah kuburan bagi impian kami, Kau berikan kami semangat untuk bangkit bersamamu, melayani Engkau dengan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk mengambil sikap berdiri bersama dengan orang percaya di seluruh permukaan bumi dan di sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan akan pokok doa kami. Tuhan, situasi yang sedang kami hadapi saat ini telah membawa banyak perubahan. Ada yang menyebabkan segala apa yang direncanakan menjadi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Segala situasi itu membuat seolah-olah apa yang ada di depan terlihat gelap. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada yang usaha pekerjaan yang ditekuni tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan, kami berdoa, kuatkanlah kami. Jangan biarkan kami lemah ya Tuhan. Engkau tolong, Engkau boleh memberikan hikmat bijaksana kepada kami untuk memikirkan bagaimana bisa keluar dari keadaan-keadaan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Engkau berikan akan kekuatan, keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami alami, Engkau punya maksud yang baik supaya kami semakin mendekat kepadamu. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau di dalam situasi seperti ini ya Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Engkau boleh memberikan kepada kami kemampuan untuk merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang telah kami alami selama ini. Atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami, sehingga tidak membuat kami seketika melupakan itu semua. Melainkan kami boleh melihat kalau Tuhan yang telah menolong kami melewati akan saat-saat terberat di dalam kehidupan kami yang telah kami lewati. Kami percaya bahwa ke depan pun setelah wabah corona ini berlalu,
Engkau akan menolong kami untuk melewatinya. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kami justru berdoa ya Tuhan, biarlah situasi ini Tuhan boleh pakai untuk boleh menyatakan kehendak-Mu. Bahkan kami boleh mengabarkan akan Injil-Mu. Ketika firman-Mu diberitakan tanpa batas, melalui media, melalui berbagai gadget yang ada. Ada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, mendengar akan berita Injil, boleh Engkau jangkau ya Tuhan, dan mereka boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan yang ada ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memakai akan lembaga-lembaga ini, juga untuk menjaga di perpanjangan tangan Tuhan, untuk mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini secara khusus kami berdoa untuk lembaga pendidikan yang dalam beberapa waktu ini harus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kami berdoa untuk para guru yang harus menyiapkan materi-materi pembelajaran, sebuah penyesuaian yang tidak mudah. Kami berdoa berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka tetap bisa menyajikan akan konten-konten yang bermanfaat, yang boleh tetap membuat anak-anak kami yang belajar dari rumah boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran itu, berikan mereka akan ketekunan ya Tuhan. Orang tua yang mendampingi di dalam segala keterbatasan, berikanlah kesabaran ya Tuhan. Tidak mudah kami melewati hal-hal ini, tetapi biarlah hal-hal ini membuat kami belajar untuk menyesuaikan diri dan melaluinya bersama dengan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tempat ini, untuk PAUD Bukit Sion ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong. Rencana membuka TK kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan telah titipkan. Engkau berkati akan para guru, dan Engkau berkati orang tua siswa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan gereja-Mu, kami serahkan akan segala apa yang kami terus lakukan. Kami rindu ya Tuhan bahwa hal ini segera berlalu, sehingga kami kembali bisa beribadah di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh berbelas kasihan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni dunia kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Biarlah wabah ini segera berlalu. Biarlah dengan hari Paskah ini, dengan kuasa kebangkitan Kristus, segala kuasa sakit penyakit yang disebabkan oleh wabah ini boleh hilang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Namun semua kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau memiliki maksud yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa seluruh doa dan permohonan kami ini. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Hidup yang kita miliki adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang memberikan pengharapan. Pengharapan karena Yesus kita adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut. Dengan penuh rasa syukur mari kita datang kepada Dia. Kita mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian sebagai lagu tema di bulan ini. Aku percaya padanya.
Percaya padanya, selalu ikut dia. Meski susah hatiku, asal percaya Tuhan yang besertaku, Dia pemanduku, armada setia. Ya di sisiku, ya besertaku, meski lebih lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Kau besertaku. Katakan ya pemanduku, ya pemanduku, armada setia. Di sisiku, yang besertaku, meski letih dan susah hatiku, asal percaya Tuhan yang besertaku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memimpin kehidupan kami dan terus memberkati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar dapat dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dimanapun persembahan ini digunakan. Berkatilah setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam pelayanan mereka, dan teristimewa di dalam iman rohani mereka, supaya tetap setia percaya kepada Tuhan di dalam situasi kondisi apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, dan bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini,
Arahkanlah hatimu kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Atas nama hamba Tuhan dan seluruh majelis, kami mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita percaya di dalam masa-masa yang saat ini sedang kita jalani, kita tetap disertai oleh Tuhan. Kiranya melalui Paskah kali ini tetap membuat saudara dan saya, baik yang berada di rumah masing-masing maupun kami yang berada di tempat ini, mari kita terus dukung, kita terus saling mendoakan, dan kita juga tetap menjalankan stay at home sampai masa ini akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.